Setelah Aisyah dikawin, datang lagi Sayyidina Umar. Ini memang cerita hijriah, cerita kanjeng Nabi ya. Kalau orang jatuh cinta, kemudian yang diceritakan orang yang dicintainya, pasti senang. Misalnya nih, pemuda ini jatuh cinta sama Jenab misalnya, terus temennya bilang aku mau lewat rumah Jenab, pasti dia penasaran, ketemu pemeannya, wah pemeannya wah seneng. Itu namanya orang jatuh cinta ya, disebut namanya senang, kerungu kabarnya senang. Nah, kita di sini pencinta Rasulullah, ketika riwayat Nabi dibacakan harus senang, itu bukti kita cinta. Tapi kalau kita bilang kita cinta Rasulullah, ketika riwayat Nabi dibacakan kita senderan, ngantuk, nggak mau denger. Nah gitu, saya tunggu sajian nggak keluar, udah sampai kering tenggorokan, sajiannya nggak keluar. Datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum Islam datang seorang jagoan di Jazirah Arab. Terima kasih. Seorang jagoan di Jazirah Arab. Kalau menurut sejarah Islam, tingginya Sayyidina Umar ini hampir 190 cm, berat badannya 100 kilo lebih, dan ketika jenazahnya dimandikan, ini bekas luka sabetan pedang ada 98. Kayak apa hebatnya manusia ini. Ini Islamnya pun diminta Nabi, kirimkan aku Umar bin Khattab, kirimkan aku Utsman bin Abi Talha, kirimkan aku Amr bin As, kirimkan tokoh-tokoh jagoan-jagoan disebut Nabi untuk memperkuat Islam. Ini salah satunya adalah Umar bin Khattab, yang kata Nabi dalam hadis sahih, seandainya Umar ingin berjalan di satu gang dan iblis akan berjalan di gang itu juga, maka iblis akan memilih gang lain karena nggak mau bareng sama Umar. Saking hebatnya ini manusia. Ketika orang-orang hijrah sembunyi-sembunyi, yang ketangkep langsung dibunuh, termasuk Nabi pun nanti hijrah sembunyi-sembunyi bersama Abu Bakar Siddiq, bersama budaknya Amir bin Fuhair, bersama penunjuk jalan Abdullah bin Zarzan. Ini Nabi juga sembunyi-sembunyi, yang ketangkep dibunuh, yang mau pindah ke Madinah semua diblokir. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab tahu Nabi sudah lolos pindah ke Madinah, semua yang pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, malam, tengah malam, sembunyi-sembunyi lewat perbatasan, hati-hati. Kalau Umar bin Khattab tidak, jam 12 siang, Mekah lagi terang bulan, didatangi kafir Quraisy yang sedang membicarakan tentang lolosnya Nabi hijrah ke Madinah, menyesali kenapa Nabi bisa lolos. Tiba-tiba Umar datang, ya ma'asyiral Quraisy, hei kaum Quraisy, ya Jahal, ya Lahab, ya Mughni bin Mughirah, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Umayyah al-Kazab, ya Abu Sufyan. Disebut satu tokoh-tokoh. Ana Umar bin Khattab. Siapa yang istrinya ingin cepat jadi janda? Siapa yang anaknya ingin cepat jadi yatim? Sekarang aku mau nyusul ke Madinah. Siapa yang mau cepat istrinya jadi janda, cegat aku. Yang anaknya mau cepat jadi yatim, ayo hadang aku. Aku sekarang ini mau nyusul Muhammad ke Madinah. Nggak ada yang berani, nunduk semua.
Umar santai pindah ke Madinah sambil nyanyi lagu Jatuh Bangun. Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku memang tidak sesugih Abu Bakar Siddiq, aku juga bukan termasuk golongan as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam, tapi buat pertimbangan Tuhan, beberapa perang sudah aku menangkan. Jadi kalau maaf, kalau Tuhan ngambil anaknya Abu Bakar Aisyah buat istri, saya juga kepingin anak saya diambil, silahkan Tuhan pilih, anak saya banyak, pilih satu. Nah kebetulan nih Nabi naksir dengan anaknya Umar. Nabi naksir sama anak Umar. Siapa? Siapa? Nggak tahu dia. Kalau sejarah Nabi nggak tahu, kalau sejarah Dewi Persik baru tahu dia. Julia Perez tahu dia. Nabi naksir sama anaknya Sayyidina Umar. Siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Kenapa Nabi naksir? Bangkok, cantik, mancung, tinggi, besar, putih. Wah, keliru. Perawan, keliru. Hafsah, maaf ya Hafsah ya. Maaf nih ya. Pendek, pesek, ireng, elek, kere, yatim 4. Ini Nabi naksir. Pendek, pesek, ireng, kere, yatim 4. Kenapa Nabi naksir? Setiap ada tamu Nabi minta istri, ya Rasulullah tolong carikan aku istri lagi Tuhan. Nabi langsung usul, ada Hafsah binti Umar, kesian yatimnya 4. Tamunya langsung cekikikan, nggak ada lagi stok lain, nggak ada lagi stok lain ya Rasul. Setiap dikasih tamu, tamunya nolak karena Hafsah jelek, pesek. Jadi Bu ya, kalau bapaknya mau kawin lagi boleh Bu ya, tapi pilih kalau nggak saudah yang kayak Hafsah nggih. Boleh Pak, pilih yang itu, yang saudah yang tue apa yang Hafsah yang pesek, ireng, elek, kere, yatim 4. Nah itu boleh ikut Nabi, itu namanya. Begitu Sayyidina Umar bilang pilih ya Rasulullah, kesempatan Nabi. Nabi pernah ketika beberapa tamu menolak Hafsah, Nabi dalam hati bilang, seandainya aku diberi kesempatan sama Allah, aku yang akan mengawini Hafsah. Seandainya aku diberi kesempatan sama Allah, aku yang akan mengawini Hafsah. Ini akhlak Nabi. Orang yang paling jelek di Madinah, yang paling pesek, yang paling ireng, yang paling kere, itu yang Nabi naksir, minta diberi kesempatan. Nah sekarang Sayyidina Umar datang, pilih anak-anakku. Benar ya Umar? Benar. Tak pilih ya? Pilih silakan. Senang Umar. Siapa ya Rasul? Hafsah. Kaget Umar. Kaifa Hafsah? Kenapa Hafsah? Hafsah jelek. Oh, bapaknya bilang jelek. Bapaknya bilang jelek. Hafsah jelek, punya yatim 4. Ya itu aku naksir. Oh aneh kan Nabi. Aneh Nabi ya. Nah itu istri Nabi seperti itu semua. Istri-istri Nabi seperti itu semua. Yatim, maka dibilang Nabi ini abal yatim, bapak yatim. Nah kita kembali ke sejarah. Ini tadi cerita rumah tangga Nabi. Nah ketika 1438 tahun yang lalu dari malam ini, ketika ajaran-ajaran Nabi sudah mulai, akhlak Nabi sudah mulai mempengaruhi kaum kafir Quraisy di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah Al-Kazab, Mughni bin Mughirah, Abu Sufyan, laknatullahu anhum, rapat. Ini kalau didiamkan terus, wah semua orang di Mekah ini ikut Muhammad.
Semua orang di Mekah ini ikut Muhammad. Muhammad tidak bisa dilawan. Dia memang Al-Amin. Yang menggelarkan Al-Amin ini, yang dapat dipercaya ini bukan para sahabat. Yang menggelarkan Nabi kita Muhammad SAW Al-Amin itu bukan para sahabat Nabi, itu para musuh-musuh Nabi. Yang memberi gelar Al-Amin itu Abu Jahal, Abu Lahab. Memang dia yang dapat dipercaya. Bayangkan musuh memberi gelar. Akhlak Nabi ini Masya Allah tidak bisa dicacat. Ini akhlak Nabi ya. Ini kita belajar karakter Nabi yang harus kita bisa contoh. Akhlak yang pertama, ini karena kita di majelis baik, majelis khair, ini kita bicara akhlak yang baik. Ini akhlakul hasanah. Ini akhlak baik pertama, tingkat pertama, akhlakul hasanah. Contoh ya. Misalnya tetangga hari ini mengantar kita telo misalnya, telo atau semongko misalnya, besok atau lusa kita ada lebih rezeki, kita kirim sama telo atau semangka. Ini namanya akhlakul hasanah, akhlak baik, kebaikan dibalas dengan sama kebaikan yang sama. Ini akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Hari ini tetangga ngirim telo, besok atau lusa kita ada lebih rezeki, kita kirim telo, kopi, gula, blue band. Nah ini namanya akhlakul karimah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau akhlak Nabi bukan akhlakul karimah lagi, akhlakul azimah. Tetangga bukan memberi telo kepada Nabi, bukan memberi teh, bukan. Tetangga melempar tai, melempar air kencing. Nabi datang dengan roti sair, dengan sahi teh panas, dengan gula. Itu akhlak Nabi. Dilempar tai, dilempar air kencing, Nabi datangi mereka dengan roti sair, dengan kopi, dengan gula, sampai yang ngelempar kencing malu. Kalau kita dilempar tai, kita datangi lagi tetangga dengan parang 2 meter ya. Ini akhlak Nabi. Nah, akhlak inilah yang mempengaruhi sehingga ajaran Nabi berkembang demikian pesat di Mekah. Nah, rapatlah orang kafir Quraisy, judek, istilahnya judek. Ini ki suwe-suwe kabeh Islam iki. Nah, timbullah prakarsa untuk namanya pemboikotan kota Mekah ini 3 tahun sebelum Hijriah. Sebelum tahun Hijriah ini ada namanya istilah pemboikotan kota Mekah 3 tahun. Ini sengsara. Di situ dicantumkan di Ka'bah. 1 poinnya, dilarang menyambung silaturahmi dengan Muhammad dan pengikutnya. Ini 1. Kedua, dilarang mengkawinkan anak-anak kita dengan anak-anak Muhammad dan pengikutnya. 2. Ketiga, dilarang memandang matanya Muhammad dan pengikutnya, karena dikhawatirkan sihir-sihir mereka akan memasuki jiwa kita. 3. Keempat, dilarang mendengarkan ucapan-ucapan apapun yang diberikan oleh Muhammad dan pengikutnya, dilarang mendengar. Yang kelima, dilarang, yang paling penting, dilarang memberi bantuan sedikit pun kepada Muhammad dan pengikutnya, walaupun itu terkait dengan suku kita atau saudara kandung kita, dilarang. Ini berjalan 3 tahun. Ini umat Nabi, sahabat Nabi merasakan pahitnya pemboikotan kota Mekah. Sahabat yang asabiqunal awalun, Ammar bin Yasir radhiyallahu an, Arqam bin Arqam radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an,
ini kelas-kelas miskin semua merasakan penderitaan pemboikotan kota Mekah. Sampai pernah Ammar bin Yasir waktu mendengar pengajian Nabi di rumah Arqam bin Arqam radhiyallahu an, itu maaf kencing ke belakang, kencing, toiletnya kan nggak ada, jadi kencingnya di pasir. Nah itu biasanya kencing kena pasir tuh langsung nyerap. Hari itu kencing itu ngambang, ono apa? Dicongkel ada kulit pisang busuk, itu dibersihkan. Alhamdulillah, untung aku kencing neng kene entuk rezeki. Dimakan, kencing itu kena kulit pisang busuk, dimakan. Saking kelaparannya 3 tahun. Wah, kalau kita murtad kita. Kalau kita murtad sampai penderitaan seperti itu, murtad kita. Ini maka diajarkan tadi sama Ustadz Isna ini, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami beban seperti umat-umat terdahulu, karena kita nggak bakal kuat. Ini penderitaan mereka. Nah, 3 tahun ini mereka rasakan pemboikotan parah ini. Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy merasa kok masih tahan, kok masih kuat. Rapat lagi, meeting lagi, namanya majelis DPR-nya, majelis DPR kafir Quraisy. Itu di situ hadir semua kabilah-kabilah, suku-suku hadir semua. Ada satu iblis menyamar jadi orang tua di meeting itu, di pertemuan itu, dari Najeh ini daerah di Baghdad, Kufah. Kalau kita bunuh Muhammad, pasti Bani Hasyim akan membalas. Di sana kesukuan tinggi, walaupun mereka tidak ikut Nabi, tidak ikut agama Nabi, tapi kalau Nabi Muhammad kita bunuh, mereka akan balas. Jadi tidak ketemu titik temu. Akhirnya si iblis yang dari Najeh ini usul, saya punya usul. Apa usulmu, Pak Tua? Dari setiap kabilah, dari setiap suku, kita ambil jagoan-jagoan. Kita ambil jagoan-jagoan, semua ikut membunuh Muhammad. Kita ambil dari 100 kabilah. Jadi ketika Bani Hasyim, Bani Abdul Manaf ingin balas, tidak bisa, karena 100 kabilah ikut aktif membunuh. Usul iblis ini canggih, diterima. Hebat usulmu Pak Tua. Wah, iblis dilawan. Akhirnya dikumpulkan, ini sejarah di mana hadiah terbesar di Mekah. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad depan Ka'bah akan dapat hadiah 100 ekor onta merah. Onta merah ini harganya lebih daripada onta biasa, 10 kali lipat. Jadi kalau onta biasa 3 juta, onta merah 30 juta. Ini 100 onta merah, ini hadiah terbesar di Mekah sejarah. Kalau sekarang nih mungkin 100 CRP, gebiar Bang Mega kalah. Sama gebiarnya kaum Quraisy membunuh Muhammad, sama gebiarnya Bang Mega kalah. Kalau dia minta perempuan, kita kawinkan dengan perempuan tercantik di Mekah. Bang Mega nggak ada nawarin gitu, ya kan? Ini kafir Quraisy, kalau pembunuhnya minta perempuan, kita kawinkan perempuan tercantik di Mekah. Kasih 100 ekor onta merah. Terkumpullah 100 jagoan, jago semua. Dibikin tim sukses pembunuhan Muhammad. Ketuanya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini belum Islam. Islamnya Khalid bin Walid setelah perang Uhud. Khalid bin Walid masih tokoh Ansabul Arab, tokoh Quraisy, anak muda jago perang. Makanya digelar oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah, karena dari 100 kali perang Khalid bin Walid tidak pernah kalah, karena jagonya.
Itu di sejarah dikatakan seandainya Khalid bin Walid memanah atau melempar tombak 1000 kali, itu yang 999 kena jantung, yang satu yang meleset kena perut, melesetnya kena perut, yang 999 kena jantung. Itu hebatnya Khalid. Wakil ketua tim sukses siapa? Surakoh radhiyallahu an. Ini Surakoh nih dari kabilah jauh, bekas perampok. Ini jago pencari jejak. Ini Surakoh kalau lihat jejak onta, dia cium, itu dia tahu, oh ontanya Isna ini lagi dipinjam sama Pak Haris. Oh, padahal liwatnya seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ontanya Isna ini liwat. Itu Surakoh bisa cium, oh ontanya Isna ini lagi dipakai Pak Haris. Itu bisa lihat, saking canggihnya hidungnya Surakoh. Nah, 100 orang jago perang ini mengepung satu rumah kecil di Jabal Qubais. Rumah Nabi di Jabal Qubais. Rumah di sini paling kecil BTN RSS kan ya Bu? Ya kan? Rumah kecil di sini kan RSS kan di sini. Nah, rumah Nabi di Jabal Qubais RSS 7. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor sangat sulit sekali. Ini rumah Nabi di Jabal Qubais. Dikepung 100 orang pembunuh jago-jago semua, pembunuh bayaran semua. Itu sampai berapa sat ngepung. Itu kalau semut nyebrang saja kelihatan. Itu semut keluar dari rumah itu kelihatan. Saking ketatnya pengepungan. Dan kata Allah, mereka bikin tipu daya dan akulah raja tipu daya. Di surat Hud dikatakan wa kullan naqussu alaika min anba'i rusuli ma tusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatul wa dzikra lil mu'minin. Dan kami kisahkan kepadamu ya Muhammad kisah para rasul-rasul terdahulu agar tenang hatimu, lebih teguh hatimu, dan di situ ada kebenaran, peringatan, nasihat untuk orang-orang yang beriman. Nah, cerita ini merupakan nasihat untuk kita kalau kita orang yang beriman. Nabi juga dikasih cerita aman Allah lewat surat Hud 120. Nabi panggil, setelah malaikat Jibril kasih tahu, malaikat Jibril kasih tahu, hari ini SK pembunuhanmu ya Rasul. Hari ini kau keluar SK hijrah, pindah Madinah. Waktu itu Madinah masih kota Yastrib. Yastrib ini namanya artinya pertengkaran, kota yang penuh pertengkaran. Nah, ketika Nabi masuk situ diganti Madinatul Munawwaroh, kota yang penuh sinar. Pertengkaran hilang diganti sinar dengan kedatangan Nabi. Nabi ini fatonah, cerdas, ahli strategi. Nabi buta huruf tapi cerdas. Makanya cucu-cucu Nabi kebagian cerdasnya. Saya cerdas ya, bibmu cerdas, kebagian tuh cerdasnya Nabi. Nabi ini Mekah, kalau ke Madinah ke selatan. Semua orang kafir Quraisy tahu tujuan hijrah adalah Madinah atau Habsyi, semua ke selatan. Ke utara adanya gunung dan laut, tidak mungkin ke utara. Dan Nabi ketidakmungkinan itu yang Nabi ambil. Nabi ke utara, naik ke Gua Sur. Di pinggir pantai, Nabi nyisir pantai. Jadi harusnya ke Madinah itu 5 hari, sama Nabi bisa 20 hari. Karena keliling, itu ahli strategi Nabi. Siapa yang nyangka? Jadi ketika rumah dikelilingi,
Jibril sudah bilang, ya Rasul, ini SK hijrahmu, cepat pindah. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk senior yang Islam pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi untuk junior, anak-anak, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan juga mantu Nabi. Ini anak-anak, kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rum radhiyallahu an, Ammar bin Yasir, Arqam bin Arqam. Dikasih tahu Nabi, aku harus pindah duluan, kalian datang nanti pelan-pelan, nyusul pelan-pelan. Siapa yang mau gantikan aku di tempat tidurku yang resikonya bisa mati, menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi, pakai selimut Nabi yang resikonya bisa dibunuh? Siapa? Rebutan. Saya. Wah, coba kalau santri sekarang cuma Isna ini, siapa yang mau gantikan saya mau dibunuh orang. Wah, langsung santrinya bilang, saya pulang dulu Ustadz ya, Ustadz aja yang mati, udah tua ya. Tapi kalau santrinya Nabi, saya semua nunjuk tangan, siap mati. Pilihan jatuh kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Fisiknya Sayyidina Ali hampir sama dengan Nabi, kulitnya hampir sama dengan Nabi. Jadi Sayyidina Ali yang di tempat tidur Nabi. Bubar mereka, pengurungan sudah makin rapat, jam 12.00 harus serang. Nabi jam 12 kurang 1 menit Nabi keluar santai. Apa bacaannya Nabi keluar? Tidak dilihat mereka. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan diberikan dinding di hadapan mereka, dinding di belakang mereka, dibelenggu leher-leher mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi keluar santai, 100 orang pengepung tidak ada yang ngelihat. Nabi keluar ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ambil onta 2, berangkat ke utara. Mereka nyegatnya di selatan, naik ke Gua Sur. Mereka begitu jam 12 tank serang, siap bunuh. Ternyata buka selimut Sayyidina Ali. Wah, kok Ali? Kemana Rasulullah? Kemana Muhammad? Nggak tahu, saya disuruh tidur sini. Bunuh aja, bunuh, kata yang orang bodoh-bodoh. Bunuh aja udah, bikin kita dibohongi, bunuh. Nggak ada SK pembunuhan Ali, pembunuhan Muhammad. Ali kita bunuh, apa hadiahnya? Nggak ada yang nyuruh, rugi dia. Dipukulin Ali, dipukulin, suruh tunjuk kemana. Ali tetap nggak mau. Akhirnya mereka berpencar ke selatan, Nabi ke utara, naik ke Gua Sur. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir di sini bisa ziarah ke Gua Sur ya, insyaallah ya. Barokah cerita ini ya, barokah cerita ini nanti bisa naik ke Gua Sur, tinggi. Wah, saya naik ke Gua Sur sekali dan kapok saya, tinggi nggak kuat. Itu Nabi masuk ke Gua Sur, Nabi memang hebat. Ada budaknya Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Budaknya Abu Bakar bagian tukang gembala kambing, mengacak-acak jejak Nabi supaya tidak bisa terbaca oleh mereka yang ahli-ahli jejak semua. Jadi Nabi naik ke goa, itu kambingnya Amir bin Fuhairah mengacak langsung dan menghilangkan bau Nabi, yang ada bau kambing. Bau kambing ini menghilangkan bau orang ya. Bau kambing ini bau yang paling maksimal ya. Makanya kalau ada orang bau kambing, wah itu ngeri ya. Sampai di Arab tuh ada perlombaan. Di Arab tuh ada perlombaan yang bisa tahan di kandang kambing sejam dapat hadiah. Itu nggak ada yang bisa tahan.
Tapi begitu saya masuk, kambing yang keluar, wah bau bener Habibnya. Jadi dihapus oleh bau kambing dan diacak-acak oleh jejak kambing. Namanya, ingat ya, sahabat budaknya Abu Bakar Siddiq, namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi sudah masuk, Allah bilang, mereka bikin tipu daya, akulah raja tipu daya. Diberikan sarang laba-laba bagus, diberikan lagi daun-daun kering di depan pintu goa. Daun kering ini belum pernah diinjak manusia 200 tahun. Di pintu goa lagi, di pinggir, 15 menit lagi ya. Wah, alhamdulillah kebenaran ya. Jadi bukan saya yang mutus ya. Nanti kalau mau terusin bulan Suro depan ya, insya Allah panjang umur ya. Jadi pas mereka sampai di keliling nggak dapet, tinggal goa terakhir. Khalid bin Walid bilang, tinggal goa ini yang belum kita masuki. Bagaimana menurutmu Surakoh? Bagaimana menurutmu Surakoh? Surakoh, lihat Tuan, ini sarang laba-laba, lihat Tuan. Ini kalau orang masuk hancur Tuan. Satu. Kedua, daun kering ini Tuan, ini daun belum pernah diinjak manusia 200 tahun. Ketiga Tuan, burung dara tuh Tuan, dia bisa netes. Kalau ada orang 10 meter dia nggak bisa netes Tuan. Burung doro merpati itu, kalau ada orang 10 meter nggak bisa netes. Ini baru netes tuh, baru netes, berarti bukti tidak ada orang. Tapi Khalid nggak gampang dibohongi Surakoh. Memang bukti betul, tapi Khalid tidak gampang percaya. Kita lempar batu, kalau batu itu bunyi bek, berarti kena manusia. Tapi kalau bunyi tak, berarti batu. Orang yang dalam goa ini dengar ucapan mereka dalam Al-Quran. Mereka berdua dalam goa dengar ucapan mereka di luar goa. Itu diceritakan di Quran. Abu Bakar langsung bilang, Tuan, mereka mau lempar. Tuan di belakang saya, Tuan di belakang saya. Abu Bakar langsung menghalangi tubuh Nabi, takut Nabi yang kena lemparan. Tuan di belakang saya, Tuan di belakang saya. Pas Tuan di belakang saya, pas Abu Bakar mangap, pas batu masuk, tak, kena giginya Abu Bakar Siddiq, copot dua. Di depan gua bilang, batu, ini sutradaranya hebat. Sutradaranya hebat. Pas Abu Bakar ngomong, pas batu masuk, tak, mereka bilang batu, nggak ada manusianya. Bubarlah tim sukses yang tidak sukses itu. Abu Bakar giginya dipegang Nabi, dua-duanya dipegang Nabi, dipasang Nabi dengan baca apa? Tadi bacanya Ustadz Isna ini, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, masuk lagi giginya. Kalau nggak percaya sini saya copotin gigimu ya. Ya, karena ini waktunya mepet, saya pun juga sebenarnya masih asik nih cerita ini, cuman panitia bilang bibmu mungkin kalau bibmu kan lama ya, jadi kita tunda lagi. Insya Allah di surau berikutnya panjang umur ya. Mau lanjut lagi tinggal undang ya, insyaallah ya. Allahumma amin. Ila rutin nabi khususon ala hadiniyah wala hadal majlis wala kullam maqsad wa kullu hajat wa hajathum wa hajat minal galb wa hadirin bi barakati suratul fatihah bi barakati hadzal muharram bi barakati hadzal silatul rahim isfa fi hajatina ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah hamdan kafi majidah rabbana alhamdu azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya jalla wal ikram salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadat ashabi rasulillah ajma'in rabbi fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighra Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam fa'ina rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalla wal ikram Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad ya ghafur Allahumma barik lana fi mautana wa fi ma ba'dal mautana Allahumma barik li hadzal majlis wala kula maksud wa kula hajat wa hajathum wa hajat minal galbu hadirin ya arhamar rahimin Allahumma sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal Allahumma la mali lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna ziyaratal Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah fi kulli sana maratan ba'da maratin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa daqat ilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah isfa fi hajatina ya Rasulullah ya madad ya sayyidi ya Rasulullah adrikni ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbi shalli ala Muhammad wasli wa sahil magota sa'ab ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mukhlaq wa bil khusus muskilah hadal majlis wa muskilah fid dunya muskilah fil qabri muskilah fil mizan wa muskilah fil masyar wa muskilah fil sirat wa muskilah hum admain ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizul ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufik wal hidayah wal afu minkum mohon maaf mohon ampun kalau ada salah kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habibmu ana rasa Habibmu ya rasa masalah doakum Habibmu makatan kalau wau maidha kasanah wonten ing dalu punika saking panjenenganipun Al Habib Novel Al Idrus